orang keran itu bukan untuk dikasihani saja. Semakin kita baik terhadap orang lain, sebenarnya kita juga akan semakin banyak teman. Dan semakin banyak teman, otomatis rezeki kita juga akan semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Yogi. Waalaikumsalam. Nah, Mas Yogi ini salah satu pengusaha terkemuka di bidang advertising yang dikenal publik lah, dikenal masyarakat bawah. Nama advertisingnya Kontras. Nah, inilah pemiliknya, pemirsa. Pemilik Kontras Yogi, ya kan? Nah, hari ini kita berkesempatan untuk melakukan podcast bersama Mas Yogi. Tentu saja ini adalah merupakan sebuah hal yang patut untuk kita syukuri. Nah, pertama-tama Mas Yogi, yang kami mau tanyakan dulu, selain advertising masih ada kegiatan lain nggak Mas Yogi yang digeluti bidang usahanya? Sementara ini masih memulai. Apa itu? Boleh tahu? Kami kemarin fokus di bidang industri pertanian. Tentang minyak atsiri. Dan itu kemarin sudah kami jalankan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun sudah ya? Ya. Artinya ini yang Mas Yogi memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan yang belum berdaya itu kan? Ya, siap. Yang Ya. kampung-kampung nih ya? Ya. Sampai sekarang gimana progresnya? Sementara mesin itu baru ada 1. Akhirnya punya saya pribadi yang saya manfaatkan, dan kemarin saya sih mengajukan dari teman yang ada di Dewan, saya minta kalau bisa ini dibantu lah, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan untuk kepentingan saya Pak sebenarnya. Saya hanya berkeinginan ingin menularkan ilmu, mengajari mereka bagaimana mereka ini bisa produktif, sambil memanfaatkan lahan tidur. Dan kebanyakan kan di Bro ini masih banyak sekali lahan yang tidak dimanfaatkan. Dan kemarin saya juga sudah menjelaskan, ketika masyarakat nanti sudah bisa produksi sendiri, ini juga akan kami linkkan langsung ke pembelinya. Jadi langsung transaksinya petani dengan pembeli. Artinya tidak ada mediator di situ. Ya. Jadi keuntungan saya di sana tidak ada Pak. Ini murni supaya masyarakat berdaya. Supaya masyarakat berdaya. Itu sampai hari ini sudah dipilih ada berapa kampung untuk atsirinya? Untuk hari ini Tumbit dan Labanan. Tumbit sama Melayu Dayak. Tumbit Dayak. Berarti ada sekitar, kalau Labanan ada 3 tuh, berarti 4 ya kampung, 4 kampung. Sementara Labanan. Makmur ya. Berarti Pak Yogi. Ya. Berarti ada 2 yang sudah jalan. Sampai sekarang progresnya gimana di sana? Hari ini kita sudah produksi Mas, bahkan permintaan untuk minyaknya sebenarnya sudah ada. Bahkan kemarin kami juga mengirim sampel ke Bandung. Nanti akan ada MOU-nya, artinya kontrak berapa mampunya untuk produksi kami itu. Maunya kemarin dari Bandung kalau bisa 1 ton setiap bulan. Dan itu kalau 1 ton 1 bulan Pak, dengan 1 mesin ini tidak mampu. Terus kalau untuk memenuhi 1 ton 1 bulan itu perlu produksi berapa banyak untuk ini tanaman? 2 kampung yang ada menggabung enggak? Belum. Tapi kan kedepannya ketika memang ini benar MOU ini terjadi atau kontrak ini memang dibuat, ini akan kita kembangkan lagi. Tapi benar-benar langsung antara petani sama pembeli langsung benar-benar? Langsung, nanti sampai bisa saksikan sendiri. Artinya maksud saya, siapa tahu ada masyarakat kampung-kampung lain yang melihat tayangan ini gitu, kemudian tertarik untuk melakukan budidaya yang sama untuk dikelola. Mereka hubunginnya kemana? Bisa langsung ke saya. Langsung. Nomornya boleh disebutkan Mas, biar nanti sekalian akan sebutkan. 0812 15
0953 69 965. Oke, baik. Nomor nggak pernah ganti Pak. Nggak pernah ganti ya? Oke, siap. Jadi bagi pemirsa yang lihat tayangan ini dan berkeinginan untuk membudidayakan untuk minyak atsir ini supaya untuk ada masa depannya, silahkan hubungi nomor Mas Yogi secara langsung. Baik Mas Yogi, jadi kami juga tertarik nih, kenapa kami mengundang Mas Yogi ke sini, karena kami melihat Mas Yogi itu sebagai pengusaha advertising yang menurut kami besar dan perjalanannya unik gitu. Maksudnya tidak ujuk-ujuk langsung besar, dimulai dari masa sulit dan segala macam, dan kami tahu itu gitu. Ya. Nah, yang kami mau angkat sebenarnya sisinya adalah ini supaya kita berbagi pengalaman ibu kepada masyarakat yang lain supaya bisa diambil hikmah dan contoh untuk kehidupan yang lebih baik. Bisa diceritakan Mas kenapa fokusnya di sejarah berdirinya Kontras dan sampai akhirnya bisa besar seperti ini kepada masyarakat? Siap. Terima kasih. Sebelumnya saya merunut ke belakang, kenapa saya itu kok senekat itu atau senekat ini bahkan sampai bisa berjalan di titik yang seperti sekarang ini. Sebenarnya saya itu Pak lahir dari orang yang tidak punya. Bahkan bapak dan ibu saya itu orang Tran. Di Labanan Makarti rasanya. Ya. Yang menginspirasi saya untuk bangkit menjadi seorang pengusaha itu dulu ketika saya sekolah Pak. Dulu kan SMA belum ada di Labanan. SMA masih Bandung. Ketika kita ketemu dengan kawan-kawan, kan ada banyak orang atau teman yang mengatakan kasihannya nih orang kan. Nah dari situ itu menginspirasi saya, memicu saya ya. Orang Tran itu di sana sini hanya dikasihani saja. Iya betul. Awal Tran harus bisa pokoknya udah nih. Ya. Bahkan saya juga dulu sekolah juga ikut orang di Kajen, bukan ngontrak atau ngekos sendiri, kan juga ikut orang. Artinya pengalaman di bidang advertising ini sebenarnya kalau saya pribadi sih otodidak. Saya pelajari secara otodidak dan sedikit ilmu saya peroleh dari percetakan murnian karena saya dulu sekolah ikut beliau di sana. Oh gitu. Ya. Jadi asal usulnya belajarnya dalam percetakan dunia ya? Iya betul. Terus sampai akhirnya bisa mendirikan Kontras? Awalnya gini Pak, saya ceritakan pekerjaan saya dulu. Oke. Pekerjaan saya. Saya dulu setelah lulus dari SMA, saya itu sempat masuk di perusahaan. Cuma saya di perusahaan nggak tahan. Akhirnya saya mengundurkan diri. Kenapa datang? Menurut saya sih waktunya terlalu tertekan. Artinya dari sisi waktu kita terikat lah ya. Iya. Oke. Jadi pagi kita datang cek log, nanti sampai jam sekian baru pulang cek log lagi, begitu terus rutinitasnya. Itu sebenarnya bosan ya? Ya, akhirnya saya berusaha kerja sendiri. Cuma ya kerjanya kerja kasar Pak, namanya juga orang kampung. Saya pernah kerja bikin bata merah bahkan sampai mukul batu di kilo 35. Kilo 358. Kilo 358. Oke. Bahkan yang lebih sengsara lagi, saya itu pernah mencoba ikut ini cari kangaroo. Mencoba pertama masuk itu Pak mendapatkan hasil yang lumayan. Pikiran saya sih bisa ini. Ya. Bisa ya. Akhirnya kita ikuti nih sampai kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun nih kami keliling cari garut masuk hutan pokoknya. Masuk di hutan seperti itu. Akhirnya apa yang kita dapatkan hanya penyakit. Oh, berarti pernah kena malaria? Ya. Oke. Dari itulah akhirnya saya
berpikir Coba. kalau seperti ini Pak, kalau seperti ini Tawannya nyawa kan. Ya. Itu udah menikah belum? Kalau kerja Waktu Gaharu? dan Gaharu sudah. Oh, sudah ya. Oke. Sudah. Saya sudah punya satu Anak. Akhirnya saya berpikir kalau seperti ini terus bagaimana kita bisa maju? Bagaimana impian saya bisa tercapai? Oke. Itu impian saya itu tinggi Pak. Oke. Apa dia atas dasar bahwa anak Trans tadi hanya dikasihani gitu kan? Oke. Oke. Bahkan selepas saya tidak masuk hutan lagi, saya sempat buka percetakan di Labanan. Ya, saya sempat buka percetakan di Labanan. Artinya hari itu saya melayani pembuatan undangan, cetak kaos, itu yang kami kerjakan. Awalnya di sana. Iya. Tapi kan pasar di Labanan ini tidak Sedikit. bisa menghidupi. Ya, sedikit. Gitu. Akhirnya kami berusaha dan berpikir untuk merantau ke kota lagi. Comeback. Ya. Comeback. Akhirnya kami berjuanglah bersama teman-teman di kota, sering ngobrol sana sini, dan akhirnya berkesempatan kalau begini sih mendingan kita buka usaha di kota saya. Terbukalah Kontras yang itu. namanya Kontras Advertising. Kenapa namanya kontras? Saya dari dulu cari tahu kenapa namanya kontras itu belum tahu jawabnya. Mumpung ketemu ownernya saya tanyakan langsung. Kenapa namanya kontras? Gini, sebenarnya ini muncul tiba-tiba saja Pak. Oke. Muncul tiba-tiba. Apa nama yang unik dan mudah diingat gitu. Akhirnya muncullah nama kontras. Karena menurut saya kontras itu ya selalu apa ya? Selalu kelihatan gitu. Selalu kelihatan, selalu menantang gitu. Intinya itu. Jadi saya kasih nama kontras itu. Sejak berdiri kemudian sampai tidak mungkin dong langsung besar. Semua kan pasti perlu proses. Siap. Hidup kan seperti itu ya. Sampai bisa sesukses itu sebesar sekarang ini, bahkan cabangnya ada beberapa saya lihat ya kan. Apa sih rahasianya yang Mas Yogi lakukan sampai bisa seperti itu? Saya itu punya visi ke depan. Jadi manusia untuk sukses itu menurut saya itu ada tiga yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama kita bilang dulu ini, manusia itu punya dua alam nyata dan tidak nyata. Bisa dibilang alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau hari ini kita ngomong alam sadar dan alam bawah sadar, kekuatan terbesar sebenarnya adalah alam bawah sadar. Jadi yang saya bina di awal adalah kekuatan alam bawah sadar saya Pak. Itu. Yang pertama adalah saya dan punya impian. Yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga yakin. Artinya makanan batin lah ya. Ya. Alam bawah sadar itu makanan batin. Siap. Terus alam sadarnya ya kita harus bekerja keras sesuai kemampuan kita. Hanya itu rahasianya, membuat orang percaya, kemudian memutuskan bikin segala sesuatu advertising, memutuskan ke kontras aja, kan tentu pasti ada sesuatu. Ya kan, artinya orang yang datang kemudian, orang yang datang kan masih disebut konsumen ya. Tapi ketika dia sudah dua kali memutuskan bikin yang kedua kalinya bikin ke situ, maka sudah meningkat menjadi pelanggan. Dan sampai sekarang tentu pelanggannya kontras ini bukan main-main banyaknya, karena saking percaya ketika bikin di kontras memuaskan itu. Rahasianya untuk itu apa Mas? Ini Pak, yang pertama adalah kalau untuk service adalah pelayanan terbaik harus kita berikan. Selain itu ya tadi makanan alam bawah sadar dan alam sadar. Alam sadarnya kita harus bekerja maksimal, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Terus selain itu, selama kota berdiri itu tidak ada yang namanya kita punya tim marketing. Nggak ada. Tidak ada. Kita mengalir begitu saja Pak.
mengalir begitu saja. Artinya Karena apa? betul-betul kepercayaan ya, kepuasan. Ya, Oke. karena saya percaya semakin kita baik terhadap orang lain, sebenarnya kita juga akan semakin banyak teman. Dan semakin banyak teman, otomatis rezeki kita juga akan semakin banyak. Oke. Sekarang dengan sudah besarnya kontrak segala macam, tentu akhirnya kemudian perlahan-lahan secara ekonomi Mas Yogi tentu terpenuhi, apalagi kontrak sudah sangat besar. Satu yang kaitannya dengan itu saya ingin tanyakan nih, kaitannya dengan apa yang menjadi spirit Mas Yogi dari awal, bahwa orang terang itu ternyata hanya tempatnya dikasihani, ya kan? Ketika udah kontraknya besar, Mas Yoginya sukses, dengan pengalaman sejarah masa lalu orang terang harus dikasihani itu, pikiran Mas Yogi gimana sekarang? Jadi ini adalah kebanggaan tersendiri bagi saya. Ya. Jadi saya bisa mengantar atau memberikan bukti bahwasanya orang terang itu bukan untuk dikasihani saja. Dan sekarang ketika kita sudah berusaha berada di titik tertentu, giliran saya Pak, saya mengajak teman-teman bahkan kepaguyuban dan organisasi. Ketika kita sudah berada di titik tertentu, mari kita sama-sama untuk memikirkan orang lain. Oke, luar biasa. Nah ini mungkin mohon maaf kalau saya tanyakan ini, tapi memang wajib ya. Siap. Orang tua masih ada? Masih. Dua-duanya? Masih. Alhamdulillah masih. Orang tua melihat Mas Yogi seperti ini sekarang, tanggapannya? Ya, otomatis bangga mengenai itu atas ini. Tapi satu yang teringat dan tidak pernah saya lupakan itu adalah berdoa orang tua saya. Jadi ketika kemelangan di mana saja, yang pertama penjagaan hati. Jaga apa? Hati. Oke. Ketika hatimu baik, semuanya akan baik. Itu yang saya pegang dari ketua orang tua saya. Kenapa usaha saya sampai saat ini itu masih berjalan dan bertahan? Ya, saya juga tetap berpegang pada ketua orang tua saya tadi. Itu yang bikin saya bisa bertahan dan kuat sampai saat ini. Sampai hari ini Mas, maaf nih kalau saya tanya, karena memang kita laki-laki ya. Kita laki-laki, ini seperti tulisan di belakang. Siap. Kenapa laki-laki itu harus bekerja keras? Karena ada dua ibu yang harus dijaga, ibu dari anak-anaknya maupun orang tuanya. Siap. Yang saya mau tanya kaitan dengan itu, yang sudah apa ya, orang tua memang nggak pernah nuntut apa dari anaknya, itu pasti. Tinggal anaknya yang harus mengerti bahwa harus tidak seperti itu. Dan tugas kita sebagai anak laki memang adalah memperhatikan orang tua kita. Siap. Sampai hari ini dengan kesuksesan Mas Yogi, yang Mas Yogi lakukan untuk orang tua, Mas, kalau boleh tahu. Mohon maaf, ini ranahnya pribadi Ya, saja. sebenarnya kalau yang ini Pak, tidak perlu saya jawab. Anda bisa melihat apa yang saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya. Apa yang sudah bisa saya lakukan untuk teman-teman di organisasi dan perkumpulan saya. Oke. Itu saja. Ketika saya bisa Orang lain aja bisa, ya, apalagi orang tua sendiri. siap. Kenapa saya tanya ini sebenarnya adalah saat ini Mas Yogi, cobalah kita baca berita atau apa, era sekarang ini penghormatan seorang anak terhadap orang tuanya itu kadang udah jauh luntur. Tidak sama kayak orang-orang seangkatan kita ini gitu. Ya. Atau bahkan orang tua kita terhadap orang tuanya lagi itu semakin kesini semakin terdegradasi. Itu kenapa saya tanyakan itu. Ini tujuannya supaya yuk mari anak-anak muda sekarang ini sayangi orang tua kita, apapun kondisi mereka, itu orang tua kita. Itu kenapa saya tanyakan itu, supaya ini bisa kita bagikan ke orang. Meskipun saya sadar ini ranahnya terlalu pribadi, tapi nilai ini mau kita bagi ke semua pihak gitu. Itu maksud saya tadi menanyakan. Dan gini Pak, ketika seorang anak sudah paham intinya
orang tua itu ridhonya Allah. Ya, seharusnya orang tua itu yang diutamakan, yang diutamakan. Ketika kita bisa membahagiakan orang tua, otomatis orang tua juga akan ridho kepada kita. Ketika orang tua itu ridho, Allah juga akan meridhoi kita semua. Intinya. Ini kan saya lihat juga Mas Yogi aktif di beberapa organisasi. Ya. Dan dari yang kita obrolkan ini, kemudian yang saya kenal sedikit Mas Yogi, yang dapat saya tarik kesimpulan yang Mas Yogi mau satu visi besarnya, menurut saya, kalau saya salah kalau dikoreksi, satu visi besarnya adalah Mas Yogi pingin sebenarnya merubah mindset orang, khususnya anak-anak muda. Jangan dong hanya berpikiran bahwa selesai sekolah, selesai kuliah, berpikiran untuk cari kerja gitu kan. Tetapi mari berani mereformasi diri untuk gambling, berusaha dan segala macam. Kan seperti itu. Yang saya lihat dari Mas Yogi kan gitu. Ya. Berusaha, sudah kerja di perusahaan, akhirnya nggak sesuai akhirnya terjun buka sendiri. Benar nggak kesimpulan itu? Betul, dan memang ini yang sampai utarakannya adalah memang tujuan dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan kemarin saya juga berada di dalam HIPMI itu Pak. Kebetulan kemarin saya sebagai ketua bidang HIPMI perguruan tinggi. Jadi pasti seperti yang sampai utarakan tadi. Tujuan kita merubah mindset anak-anak muda ketika lulus kuliah atau lulus sekolah. Jangan berharap untuk mencari kerja saja, tapi minimal menjadilah seorang yang bisa menciptakan lapangan kerja, terutama untuk diri kita dan orang samping kita. Minimal seperti itu. Langkah-langkah ke sana sudah mulai dilakukan nggak? Artinya menularkan ini kepada anak-anak muda yang lain? Kemarin kami sudah langsung ke SMA dan SMK, bahkan ke sekolah tinggi dan AKN. Itu kami sudah lakukan. Mungkin untuk periode kepemimpinan yang ke depan ini mungkin akan ada tindak lanjutnya. Kalau saya sih mengarahkan kemarin Pak, anak-anak muda yang ada di Setipa itu akan kami tarik untuk belajar memproduksi minyak sirih karena sesuai dengan keahliannya mereka di bidang pertanian. Okay. Nah ini juga Mas, yang saya tahu nih, sampeannya juga kan pernah banyaklah organisasinya, yang saya ingat tuh HIPMI, KNPI, IMI dan segala macam. Nah saya tertarik dengan IMI-nya, karena saya ingat betul sejarahnya saat itu lagi rame-ramenya perebutan ketua IMI lah, gitu kan. Sempat saya ikuti saat itu. Saya mau tanya, tapi bukan persoalan perebutan ketua IMI-nya. Siap. Memang hobi kan Mas di otomotif itu Mas sebenarnya? Atau apa sih? Ya hobi Pak. Yang pertama pasti hobi. Yang pertama hobi. Kalau kita tidak punya hobi di sana, tidak punya kesenangan di sana, kita tidak akan mungkin masuk ke level itu. Itu. Dari muda memang saya juga sudah senang yang namanya balap motor itu ya. Ya. Bahkan waktu kemarin ada pembentukan Korwil ini itu sempat terbentuk ketua kemarin si Rizal, sekretarisnya saya dan bendaharanya Musa Kirman. Dan pada masa kepemimpinan itu Pak, itu kami sering mengadakan event-event. Artinya event balap motor. Ya, event balap motor untuk ketunda dan ketutupnya. Itu. Sampai anaknya saya dengar dibelikan motor khusus untuk balap juga gitu. Ya, itu benar nggak sih? Saya dengar gitu infonya. Coba. Jadi anak saya itu dari kecil, dari masih TK sudah tak ajarin naik motor. Gila. Dari TK sudah kita ajarin naik motor. Dari kecil pindah ke 65 cc dan sekarang sudah SMP, mereka sudah naiki motor MP3 dan ya motor MP4 dan MP5. MP4 dan MP5 yang ada di rumah. Karena apa? Ya karena pertama saya hobi.
Ya namanya hobi Pak, kalau ya susah lah, minimal nggak bisa anak, diukur dengan apapun. ya kalau minimal anak saya juga hobinya ke sana ini. Oh. Dia akan mengikuti jejak ayah lah. Ya, kalau kita setiap hari ini ngomongin motor, otomatis anak kita juga akan mindsetnya juga akan pasti ke sana. Dan sampai sekarang juga mereka masih latihan terus itu. Tinggal tunggu waktunya aja untuk turun ke arena balapnya. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan apa ya, serius gitu. Ini kan pertanyaannya Ya. santai nanti. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan serius, saya tanya dulu pertanyaan santai terakhir saya ini. Sampai hari ini nih Mas, momen terpenting dalam hidup Mas Yogi itu apa? Bagi Mas Yogi itu momen betul-betul spesial, terpenting banget deh. Karena setiap orang pasti punya. Ya. Jadi momen yang paling bahagia itu Pak, ketika saya bisa sukses bareng-bareng bersama tim. Dan ini pernah saya lakukan ketika saya gabung di network marketing. Dan hari itu saya bergabung di perusahaan MLM. Ya. Hari itu kami bergerak bersama, bahkan ilmu yang saya dapatkan itu kebanyakan dari network marketing. Bahkan untuk masuk ke dunia politik juga saya berawal dari situ Pak. Itu kemarin kami berjuang bersama dan akhirnya berhasil kami membuat tim bisa bersama-sama ke luar negeri. Gitu. Itu kita nikmati bareng-bareng. Artinya saya tidak sukses sendiri. Saya bisa sukses bersama dengan mereka. Teamwork. Dan kawan-kawan itu momen terpenting kita tahun berapa itu? Itu sekitar 2015. Baru aja ya. Ya. Nah terus gini, nah ini saya masuk mulai sudah serius. Serius. Yang saya tahu Mas Yogi dengan saya ini statusnya sama. Siap. Sama-sama caleg gagal. Sama-sama juga kedua lagi. Mas Yogi di PDI, saya kemudian di Gerindra saat itu. Siap. Ya kan? Yang saya mau tanya Mas Yogi, belakangan kan kita berteman juga di media sosial, di Facebook gitu. Ya, sering-sering muncul di beranda saya postingan Mas Yogi kayaknya ngeri-ngeri sedap ini ya gitu ya. Ngeri sedap orang gitu. Nah, kebetulan datang tampil di podcast pakai bajunya merah pula. Nah, ini saya mau tanyakan, ada apa sebenarnya Mas Yogi dengan partainya ini? Oke, yang tapi pertama, ini hak Mas Yogi mau jawab atau enggak ya? Yang pertama jawab adalah tentang merah tadi. Kalau merah memang sudah favorit saya. Oke. Ya, dari dulu favorit saya merah dan hitam. Bahkan kontras pun Ponorogo kayak Ponorogo. Oke. Ponorogo juga identik dengan hitam dan merah. Betul. Jadi memang sudah favorit kita. Oke. Kalau tentang yang ditanya tentang ada apa dengan Mas Yogi dan saya partainya dan partai, sebenarnya mau saya jawab atau enggak? bebas Mas Yogi, itu Bebas, Mas Yogi. Tapi Mas Yogi kebetulan udah sering kali memposting ini di media sosialnya gitu. Jadi tentu banyak kawan-kawan Mas Yogi, orang yang baca postingan itu tentu tanda tanya Mas. Siap. Jadi lebih bagus, dan kebetulan kenapa kami tanyakan di podcast Anyus, karena podcast Anyus ini tempatnya orang klarifikasi, bukan menjatuhkan orang, tapi tempatnya yuk mengklirkan. Siap. Oke ya, itu hasilnya. Jadi terserah Mas Yogi mau jawab atau enggak. Harusnya gini, ketika sampai tahu karakter saya, Oke. ketika kita sudah berteman lama, otomatis Anda tahu karakter saya seperti apa. Ketika dalam suatu organisasi, suatu pergaulan, kita ini sudah tidak sejalan, Nggak nyaman lagi udah. Iya, tidak satu pemikiran. Sebenarnya dalam organisasi wajar Pak. Wajar. Beda pendapat, tidak Wajar. satu paham, Betul. itu hal wajar. Iya. Tapi kan akan dikembalikan kembali ke aturannya. Oke. Di dalam sebuah organisasi Ada ADRT, ada PO, ada Ya. teknis. Oke. Ketika kita sudah tidak klik di sana dan tidak cocok dengan aturannya, kalau saya pribadi sih mendingan saya mundur ketimbang saya gabung dengan gerbong ini. Itu terus istilah hubungan dengan Tuhannya saya juga akan Nggak bagus. ikut kena dosanya. Itu. Jadi sudah resmi mengundurkan diri. Kalau secara
individu kemarin di BPD, saya sudah menyatakan sikap mundur. Nah, kalau untuk surat pengunduran dirinya sementara belum saya buat. Belum, sementara belum ya. Tapi pernyataan secara lisan udah ya. Sudah. Artinya saya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan DPC PDI Perjuangan. Itu bahas sudah tak sampaikan di DPD sama tidak. Nah, sementara kalau saya lihat postingan-postingan Mas Yogi, mohon maaf nih, ini penilaian saya subjektif. Saya menilai bisa salah karena subjektif toh. Karena kita bukan bagian dari pelaku sejarah itu. Kalau saya lihat, mohon maaf sekali saya sampaikan ini. Saya menilainya, Mas Yogi ini hatinya sehitam banteng, matanya setajam banteng. Sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari PDI sebenarnya. Itu penilaian subjektif saya. Iya. Tapi kemudian mengambil langkah untuk mundur. Ya kami mundur Pak, bukan artinya saya mundur dari PDI-nya. Artinya bukan saya berubah tidak PDI. Oke. Saya tetap berada di jalur PDI. Cuma sementara saya berada di luar sandal PDI. Oh gitu. Artinya hanya mundur sebagai wakil sekretaris lah di PDI. Siap. Sebagai pengurus lah ya. Nah, sebab kan tadi sudah disampaikan nyata bahwa warna favorit merah hitam, identik merah hitam, reok PDI merah hitam lagi. Makanya saya bisa justifikasi hatinya pun ya gitu. Merah hitam. Itu juga masalahnya. Itu masalahnya. Makanya saya sudah bisa justifikasi. Makanya tapi sudah terklarifikasi artinya mundur dari kepengurusan, bukan sebagai anggota PDI Perjuangan dong ya. Ya, karena itu ideologi sudah. Tapi ini isu berkembang di luar, entah benar atau salah saya tidak tahu. Katanya gara-gara persoalan ini dilaporkan ke jalur hukum, benar nggak? Info yang beredar-edar begitulah. Kalau itu saya tidak tahu Pak, intinya kita mengalir saja. Kalau itu harus dilaporkan, kesalahan saya di mana, nanti kan bisa diklarifikasi. Iya. Tapi intinya anulah ya, kita mengalir aja dalam hidup ini ya. Nah, kan tadi sudah jelas sikapnya mengundurkan diri sebagai pengurus, kemudian tetap sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena artinya kan Mas Yogi ini awal politik, suka tidak suka kan seperti itu. Karena kita sekarang momentum pilkada. Lagi rame-ramenya di barang, dukung-mendukung lagi rame. Siap. Nah yang saya mau tanya sama Mas Yogi ini, kayaknya trennya mulai ngarang-ngarangnya ke sana tren-trennya. Iya. Kali mengalih. Iya. Trennya kayaknya gitu. Iya. Mas Yogi mau ikut tren itu atau gimana? Kan PDI jelas mendukung ke siapa. Ya. Terus Mas Yogi sendiri gimana sih? Kalau secara garis partai sudah jelas Pak. Artinya partai sudah menentukan dukungan kemana sudah jelas. Tapi kalau saya pribadi sih, saya sementara ini mengamati Pak. Oke. Karena saya sudah bilang tadi, saya ini ada di luar. Di luar kandang. Ada di luar. Jadi saya pengen mengamati dulu seperti apa ini. Dan ada saatnya nanti ketika sudah klik hati ini kemana, dan mungkin kliknya hati saya ini juga mungkin aja akan diiringi oleh teman-teman. Suatu saat kami akan deklarasi, akan menentukan sikap itu. Saya akan menentukan siapa, itu akan kami deklarasikan. Kenapa ini saya tanyakan? Mungkin bagi pihak di luar memandang, Yogi suaranya satu aja kok, kan gitu ya? Karena suara memang satu. Gerbongnya panjang. Nah Yogi ini gitu juga. Soal Yogi suaranya satu, gerbongnya panjang. Ada paguyuban dia ketuanya, organisasinya banyak gitu. Itu sebabnya saya tanya. Nah, kalau memang momentum suatu saat momentum pilihan politik itu akhirnya harus dideklarasikan. Jangan segan dengan kita. Oh siap. Jangan segan dengan kita. Pasti saya udah Pak. Iya kan? Iya. Nah, kalau ternyata pilihannya berbeda dengan gagasan partai, apapun, tapi ya konsekuensi kalau mengundang kami ini, kami apa adanya. Siap. Apa yang disampaikan, ya itu yang kami terbitkan gitu. Siap ya. Itu aja. Jangan pula ada kebakaran jenggot, ya kan begitu. Iya. Repot urusannya sekarang. Kapan deklarasi terencana? Ini masih dalam
pengamatan aja Pak, kami masih mengamati. Artinya mana yang terbaik dan cocok dengan kami. Oke, masih pengamatan ya? Iya, karena hari ini teman-teman di bawah juga banyak komunikasi, arahnya kemana. Saya juga sampaikan, hari ini saya juga tidak ada di mana-mana. Gitu. Saya tidak ada di pihak A dan pihak B. Masih independen lah. Ya, hari ini kita masih mengamati. Jadi saya sempat sampaikan ke teman-teman, jika keputusan itu kalian ambil sekarang, ya, yang terbaik menurut hati nurani gimana? Oke. Nah sekarang tolong Mas Yogi sampaikan lah pesan apa yang Mas Yogi mau sampaikan kepada pemuda-pemuda kita kaitannya dengan apalagi yang merasa dalam tanda kutip termarginalkan, yang merasa dikasihani gitu segala macam itu, yang belum sampai hari ini belum menemukan pekerjaan atau apapun itu, masyarakat kita di kampung yang mungkin merasa rendah diri dan segala macam kan masih banyak kan begitu. Siap. Silakan sampaikan pesan apa supaya juga kita semua ini punya spirit yang sama. Ya. Makasih. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kita ini di mata Tuhan sama. Kita terlahir sekali, mati juga sekali. Jadi kalau mau berusaha ya jangan tanggung-tanggung. Tapi beristri boleh lebih dari sekali kan? Oh, beristri itu lain. Iya, lanjut. Kan tadi lain sekali, mati sekali, beristri boleh lebih dari sekali. Lanjut. Jadi kalau mau bertindak dan berusaha jangan tanggung-tanggung. Intinya yang pertama impian. Kita punya impian dan impian itu jangan pernah tergoyahkan oleh isu apapun. Yang kedua adalah selalu berprasangka baik atau positif, berpikiran positif. Jadi ketika ingin menjadi seorang pengusaha, minimal pikiran kita itu harus selalu positif Pak. Mau diomongin apapun di sana, mau dijatuhkan seperti apapun di sana, tetap positif, tetap melangkah dan jangan goyah untuk mencapai impian itu. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Yang keyakinan itu jangan sampai kita dipercaya dan di sana ada Tuhan, ada Allah. Jadi segala sesuatunya pasti Allah yang menentukan. Intinya kita tetap berusaha berpikir positif, Tuhan yang akan menentukan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Yogi. Ya. Sudah mau hadir di podcast News dan mau berbagi kepada semua masyarakat tentang kehidupan. Semoga banyak pihak yang bisa mempelajari nilai kehidupan ini dari Mas Yogi, dan kemudian kita semua bisa mengalihkan semua energi positif sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.